Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Lani. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sehat selalu. Meskipun kita belajar online, tetap selalu semangat dan jangan lupakan yang namanya belajar. Oke anak-anak? Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang PLH, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak, ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah pernah tahu apa itu kerusakan lingkungan? Dampaknya, pengertiannya, penyebabnya. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Simak terus ya sampai habis. Ya anak-anak. Kerusakan lingkungan merupakan deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan ini suatu proses di mana lingkungan mengalami terancam, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya kualitas lingkungan, baik kualitas maupun kuantitas. Jenis-jenis kerusakan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan karena adanya pelepasan bahan berbahaya ke badan air, sehingga tidak layak digunakan oleh hewan ataupun manusia. Pencemaran air ini terjadi karena banyaknya industri yang membuang limbah mereka ke sungai ataupun danau. Kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan kontributor utama yang dapat menyebabkan pemanasan global. Pencemaran udara ini menyebabkan berbagai kerugian termasuk kesehatan manusia dan perubahan iklim. Penyebab utama pencemaran udara ini biasanya berasal dari asap rokok, asap industri, asap kendaraan, sehingga terjadinya pencemaran udara. Ketiga, pencemaran tanah. Salah satu penyebab utama pencemaran tanah adalah karena pembuangan limbah yang tidak dapat terdegradasi secara alami seperti berbagai bentuk bahan plastik, sifon, dan sisa logam lainnya. Limbah ini kemudian tetap bersarang di tanah dan berdampak pada kesuburan tanah. Contoh-contoh kerusakan lingkungan ada 4. Yang pertama polusi, kedua perubahan iklim, ketiga deforestasi atau penggundulan hutan, dan keempat, sampah atau limbah industri dan rumah tangga. Contoh yang pertama itu polusi. Manusia dan tindakannya merupakan kontributor utama yang menyebabkan semua jenis polusi, baik tanah, udara, dan air maupun suara. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan semata-mata terjadi karena proses yang dialami, namun juga terjadi karena dampak buruk perbuatan manusia. Perubahan iklim tidak hanya mengubah perubahan cuaca secara keseluruhan, tetapi juga berbahaya. Efek yang ditimbulkan diantaranya pencairan daerah kutub utara dan kutub selatan, terjadinya penyakit baru, dan penghambatan permanen dalam pertumbuhan tanaman. Ketiga ada deforestasi atau penggundulan hutan. Kegiatan deforestasi ini merupakan penebangan atau penggundulan hutan guna keperluan pribadi, industri, pertanian, ataupun pembukaan pemukiman. Efek jangka panjang dari penggundulan hutan dapat menyebabkan banjir, erosi tanah, peningkatan pemanasan global, dan ketidakseimbangan iklim. Terakhir ada sampah limbah industri dan limbah rumah tangga. Dampak yang terjadi dapat menyebabkan kebanjiran dan kerusakan pada tanah. Ini semua disebabkan oleh perbuatan ulah manusia. Adapun dampak dari kerusakan lingkungan ada 5. Yang pertama, kesehatan manusia. Kesehatan manusia dapat terganggu akibat dari penurunan kualitas lingkungan, seperti misalnya area yang terpapar polusi udara beracun dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma. Kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain untuk meminimalisir polusi, memulihkan nutrisi, melindungi sumber air, dan menstabilkan iklim. Ketiga, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya.
Keempat, kerugian untuk industri pariwisata. Kerusakan lingkungan dapat menjadi kemunduran besar bagi industri pariwisata yang bergantung pada wisatawan sebagai mata pencarian sehari-hari mereka. Kerusakan lingkungan dalam bentuk rusaknya lingkungan hijau, hilangnya keanekaragaman hayati, banyaknya sampah, peningkatan polusi udara dan air dapat menjadi gangguan besar bagi sebagian besar wisatawan. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini mengenai kerusakan lingkungan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua dapat kalian ingat selalu sepanjang hidup kalian. Ingat, tetap jaga lingkungan kita dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Terima kasih.